Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas besar mengenai program pelayanan dan pengelolaan data perpustakaan di Mandua, Kota Tasikmalaya. Kelompok satu yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Asep Ramdhani selaku ketua. Yang kedua, Dian Sri Hartati. Tiga, Juwita Kristina. Keempat, saya sendiri selaku moderator, Ridwan Muhammad Yahya. Yang kelima, Ridwan Nur Rahman. Bab 1 pendahuluan yang akan disampaikan oleh Ridho. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya mulai dari latar belakang. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menyebar ke semua aspek yang tentunya membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap sumber daya manusia, diantaranya memperoleh informasi dengan cepat dan mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Salah satunya adalah di bidang perpustakaan. Oleh sebab itu, di era milenial ini, perpustakaan dituntut untuk menyediakan informasi dalam wujud elektronik guna mempermudah akses terhadap pencarian pengetahuan maupun informasi melalui komputer. Selama dalam proses pengamatan pada perpustakaan Sekolah MAN 2 Kota Tasikmalaya, pengelolaan data peminjaman buku serta pengembalian buku pada perpustakaan MAN 2 Kota Tasikmalaya serta transaksi yang dilakukan masih menggunakan pencatatan pada buku besar perpustakaan. Sehingga perpustakaan kesulitan dalam mengelola data peminjaman buku, pengembalian buku, data buku, dan data pengguna. Selain itu, data-data yang telah dibuat pada buku besar perpustakaan pun sewaktu-waktu dapat hilang. Dari latar belakang di atas, penulis dapat memberikan solusi bahwa perpustakaan MAN 2 Kota Tasikmalaya memerlukan sebuah aplikasi berbasis konsol yang dapat membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data-data perpustakaan. Sehingga aplikasi tersebut, petugas perpustakaan bisa menjalankan sistem pengelolaan data di perpustakaan MAN 2 Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut. 1. Belum optimalnya proses pengelolaan data perpustakaan yang masih dilakukan secara manual, seperti pengolahan data buku, peminjaman, dan hingga mengakibatkan pengelolaan dan data kurang akurat, efisien, dan efektif. 2. Rawannya kerusakan atau kehilangan data karena pengelolaan data masih manual di buku besar. 3. Sulit mengetahui daftar buku yang tersedia dan jumlah stok. 4. Perhitungan pembayaran denda pun masih dihitung secara manual. 5. Terbatasnya jumlah petugas perpustakaan sehingga pelayanan peminjaman lambat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Dengan membuat sistem pelayanan perpustakaan, semua perhitungan peminjaman dan pengembalian buku dapat dilakukan secara otomatis dan sangat akurat. 2. Setelah adanya sistem pelayanan perpustakaan, semua data dan akan tersimpan maksud saya di array sebagai pengganti database sehingga tidak rentan dalam kehilangan data. 3. Dengan adanya sistem pelayanan perpustakaan, calon peminjam dan petugas perpustakaan dapat dengan leluasa melakukan pencarian buku karena terdapat fitur pencarian. 4. Dengan sistem pembayaran denda dapat dilakukan secara otomatis. 5. Dengan adanya sistem pelayanan perpustakaan, semua peminjam buku akan dilakukan di dalam sistem sehingga waktu yang dibutuhkan pun menjadi efisien. Lalu yang terakhir ada manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti,
Diharapkan peneliti ini dapat memberikan pengalaman yang bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan terkait pembelajaran yang dilakukan. Kedua, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan membantu sekolah dalam menghasilkan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah. Tiga, bagi petugas perpustakaan, diharapkan dapat mempermudah pengelolaan data buku, mempermudah memonitor stok buku yang tersedia di perpustakaan, dan mengurangi kesalahan pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian buku. 4. Bagi siswa, diharapkan untuk mempermudah siswa dalam meminjam dan mengembalikan buku. Ruang lingkup. Program ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini masih berbasis CLA, masih belum menggunakan GUI, sehingga tampilannya program masih tidak ramah dengan pengguna. Program ini juga masih menggunakan array atau larik. Oleh karena itu, penyimpanan dan pengolahan data masih belum efisien database. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya, bab 2 landasan teori yang akan disampaikan oleh Juwita Kristina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Yaitu sistem informasi merupakan satu kombinasi teratur dari orang-orang hardware, software, jaringan, komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Menurut Anggareni 2017, menurut Romai dan Ardana 2016, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian yang komponen-komponen saling terkait yang mengumpulkan dan mengambil kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengembalian keputusan dan mengendalikan perusahaan. Next. NetBeats. Menurut Novriyadi 2018, NetBeats merupakan sebuah aplikasi integrated developer environment yang berbasiskan Java dan Sun Microsystem yang berjalan di atas Swing dan banyak digunakan sekarang sebagai editor untuk berbagai bahasa program. Pada NetBeats, kita bisa membuat bahasa program Java, JavaScript, Python, Ruby, Go, C++, Scala, Fury. Swing merupakan teknologi Java untuk pengembangan aplikasi desktop yang bisa dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS X, dan Solaris. Next. Bahasa program Java. Menurut Sahyar 2016, bahasa program adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan atau menuliskan algoritma dalam bentuk teks, perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Andi 2015, Java Developer Kit adalah sekumpulan perangkat lunak yang dapat kamu gunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang berbasis Java, sedangkan JRE adalah sebuah implementasi dari Java Virtual Max yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program Java. Biasanya setiap JDK berisi satu atau lebih JRE dan berbagai alat perkembangan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas mengenai latar belakang dari Sekolah Mandua Kota Tasikmalaya. Yaitu Sekolah Mandua Kota Tasikmalaya bertempat di Komplek Pondok Pesantren Al-Misbah, Jalan Bantar, Argasari, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Awal berdirinya Sekolah Mandua Kota Tasikmalaya pada tahun 1986 sampai dengan 1987 bernama MA Al-Misbah yang diprakarsai oleh Ki Haji Anwar Sanusi, Dr. Anas Amarullah, Haji Faisal, Haji Munir, dan Haji Am. Untuk visi misinya adalah sebagai berikut.
Bab 3, analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem berjalan. 1. Murid meminta izin mencari dan membawa semua buku kepada petugas perpustakaan untuk melakukan peminjaman buku. Kedua, petugas perpustakaan akan mencatat manual data peminjaman buku. 3. Pada saat pengembalian buku, murid tersebut akan mendatangi petugas perpustakaan untuk mengembalikan buku. Keempat, petugas perpustakaan akan mengecek batas pengembalian di buku besar. 5. Jika melebihi batas pengembalian, murid tersebut akan mendapatkan denda. Ini adalah flowchart peminjaman dan pengembalian buku di sistem berjalan. Program dimulai, mencari buku, jika buku sesuai, buku dapat dicatat di buku besar, buku dipinjam, lalu buku dikembalikan. Lalu buku dicatat di buku besar jika telat membayar denda, jika tidak program selesai. Analisis kelemahan sistem berjalan yang akan disampaikan oleh Asep. Sepertinya saya persilahkan. Analisis kelemahan sistem berjalan. 1. Pengolahan data masih manual. 2. Penyimpanan data tidak menggunakan database sehingga pengolahan data tidak efisien dan rentan kehilangan data. 3. Banyak berkas yang menumpuk. 4. Sulit untuk melakukan pencarian data lama karena tidak menggunakan database. 5. Pengecekan jumlah stok buku masih manual. Analisis sistem yang diajukan. 1. Murid akan meminta izin menggunakan komputer yang telah disediakan untuk melakukan peminjaman buku. Yang kedua, murid dapat membuat akun untuk dapat mengakses aplikasi perpustakaan. 3. Murid memilih semua buku yang akan dipinjam dan data akan disimpan di array. Keempat, murid mendatangi petugas perpustakaan untuk melakukan konfirmasi peminjaman dan setelah itu, petugas perpustakaan akan memberikan semua buku yang akan dipinjam. Kelima, pada saat pengembalian buku, murid akan mendatangi petugas perpustakaan untuk melakukan konfirmasi pengembalian. Bila terlambat, akan dikenakan denda. Dan keenam, data akan disimpan di array sebagai pengganti database. Seperti ini diagram alur sistem yang diajukan. Program dimulai, peminjam melakukan validasi login, setelah itu mencari buku. Jika tidak sesuai, maka kembali ke pencarian buku. Jika sesuai, data akan disimpan di array. Setelah itu dikonfirmasi oleh petugas dan buku pun dipinjamkan ke peminjam. Pada saat pengembalian buku, buku diberikan kepada petugas dan oleh petugas dikonfirmasi. Jika telat, maka akan membayar denda. Jika tidak, program selesai. Lalu inisiasi dan variabel digunakan untuk sebuah wadah penyimpanan data pada program yang akan digunakan selama program itu berjalan. Data atau nilai yang kita simpan dalam variabel akan disimpan dalam memori atau RAM. Semakin banyak variabel yang dibuat, semakin banyak pula ruang memori yang dibutuhkan. Inisiasi, skenario input untuk inisiasi adalah sebagai berikut. Variabel, tampilan awal, daftar, login, menu utama, peminjaman buku, pinjam buku, edit profile, pengembalian buku, daftar user, dan aritmetika. Selanjutnya. Tabel array yang akan disampaikan oleh Asep. Perancangan tabel array. Ada tabel yang pertama yaitu tabel user, ada data nama lengkap, data email, data nomor handphone, data username sebagai primary key, data password, dan data status. Tabel kedua ada tabel peminjaman, ada peminjaman utama, pinjam nama lengkap, pinjam username, pinjam email, pinjam nomor handphone, pinjam tanggal, pengembalian tanggal, peminjaman status, dan pengembalian status. Tabel ketiga, yaitu tabel user, ada pengembalian username, pinjam judul buku, pinjam ISBN, pinjam jumlah, dan nomor indeks pinjam sebagai primary key. Dan tabel keempat, ada tabel peminjaman dengan judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN sebagai primary key, dan jumlah tersedia. Untuk struktur menu, tampilan awal. Terdapat dua tampilan, yang pertama ada login, yang kedua adalah daftar. Untuk login, menu utama admin dapat mengkonfirmasi data buku dan data user. Lalu login, menu utama user dapat mengakses peminjaman buku dan edit profile. Tampilan awal. Mulai, deklarasi dan inisiasi variabel, tampilkan tampilan awal, masukkan pilihan Anda. Jika jawab awal 1 sama dengan 0, maka selesai.
Jika jawab awal 1 sama dengan 2, maka tampilkan daftar. Jika jawab awal 1 sama dengan 1, maka tampilkan login. Jika tidak, maka tampilkan kode yang Anda masukkan salah. Ulangi tampilan awal jika jawab awal 1 lebih dari 2. Ini untuk flowchart-nya. Daftar isi dukut. Hitung perulangan daftar. Tampilkan nama lengkap, masukkan daftar lengkap, masukkan nama lengkap, tampilkan email, masukkan email, tampilkan nomor HP, masukkan nomor HP, tampilkan username, masukkan username, hitung perulangan daftar username. Jika daftar username equals data username, cek username, maka cek username diisi oleh false. Break jika, maka cek username diisi oleh true. Jika cek username sama dengan true, maka data username daftar sama diisi oleh daftar username. Jika tidak, maka tampilkan maaf, username tidak tersedia. Ulangi ketampilan username jika cek username sama dengan false, tampilkan password, masukkan password, data status daftar diisi oleh user, tampilkan apakah Anda ingin mendaftar lagi, ya atau enggak, masukkan jawaban Anda, ulangi ke hitung perulangan daftar. Jika jawaban daftar false in most case, ya, kembali ke tampilan awal, next. Ini tampilan flowchart-nya. Mode login, physical code-nya yaitu tampilkan username, masukkan username, tampilkan password, masukkan password, hitung perulangan data username. Jika username sama dengan data username indeks login I, maka login 1 diisi oleh true. Perulangan selesai. Jika tidak, maka login 1 diisi oleh false. Hitung perulangan data password. Jika password sama dengan data password indeks ke J, maka login 2 diisi oleh true. Perulangan selesai. Jika tidak, maka login 2 diisi oleh false. Jika login 1 sama dengan true dan login 2 sama dengan true, maka tampilkan login berhasil. Jawab login diisi oleh true. Jika data status indeks login I sama dengan user, maka tampilkan menu utama user. Jika data status login I sama dengan admin, maka tampilkan menu utama admin. Jika tidak, jawab login diisi oleh false. Ulangi ketampilan login jika jawab login sama dengan false. Seperti ini flowchart-nya. Modul menu utama user. Masukkan pilihan Anda. Jika jawab menu utama sama dengan 0, maka kembali ke tampilan awal. Jika jawab menu utama sama dengan 1, maka tampilkan peminjaman buku. Jika jawab menu utama sama dengan 2, maka tampilkan edit profile. Jika tidak, maka tampilkan kode yang Anda masukkan salah. Ulangi ke menu utama user jika jawab menu utama lebih dari 2. Seperti ini flowchart-nya. Peminjaman buku code-nya, tampilkan peminjaman buku, masukkan pilihan Anda. Jika jawab peminjaman buku sama dengan 0, maka kembali ke tampilan menu utama user. Jika jawab peminjaman buku sama dengan 1, maka tampilkan peminjaman buku. Jika jawab peminjaman buku sama dengan 2, maka tampilkan list buku. Jika jawab peminjaman sama dengan 3, maka tampilkan cari buku. Jika tidak, maka tampilkan kode yang Anda masukkan salah. Ulangi ketampilan peminjaman buku. Jika jawab peminjaman buku lebih dari 3, atau cari buku sama dengan false, atau cari buku sama dengan true. Ini bentuk flowchart-nya. Edit profile. Peserta code, tampilkan edit profile. Masukkan pilihan Anda. Jika jawab edit profile 1 sama dengan 0, maka kembali ke menu utama. Jika jawab edit profile 1 sama dengan 1, maka masukkan nama lengkap. Tampilkan data berhasil diedit. Jika jawab edit profile 1 sama dengan 2, maka masukkan email. Tampilkan data berhasil diedit. Jika jawab edit profile 1 sama dengan 3, maka
masukkan nomor handphone. Tampilkan data berhasil diedit. Jika jawab edit profile 1 sama dengan 4, maka masukkan username. Hitung perulangan data username jika edit profile username. Data username, cek edit profile username, maka cek edit profile username sama dengan false. Break. Jika tidak ada cek edit profile username sama dengan true. Jika cek edit profile username sama dengan true, data username atau login. Edit profile username jika tidak, maka tampilkan maaf username tidak tersedia. Ulangi kemasukan username. Jika cek edit profile username sama dengan false, tampilkan data berhasil diedit. Jika jawab edit profile 1 sama dengan 5, maka masukkan password. Jika data berhasil, tampilkan data berhasil diedit. Jika tidak, maka tampilkan kode yang Anda masukkan salah. Ulangi ketampilan edit profile. Jika jawab edit profile 1 lebih dari sama dengan 0. Ini bentuk flowchart-nya. Dan ini juga. Pada menu utama admin, pseudocode tampilkan menu utama admin. Masukkan pilihan Anda. Jika jawab menu utama sama dengan 0, maka kembali ke tampilan awal. Jika jawab menu utama sama dengan 1, maka tampilkan pengembalian buku. Jika jawab menu utama sama dengan 2, maka tampilkan daftar buku. Jika jawab menu utama sama dengan 3, maka tampilkan daftar user. Jika tidak, maka tampilkan kode yang Anda masukkan salah. Ulangi ke menu utama admin jika jawab menu utama lebih dari 3. Begini bentuk flowchart-nya. Konfirmasi, pertama tampilkan pengembalian buku. Masukkan pilihan Anda, jika jawab pengembalian buku sama dengan 0, maka kembali ke menu utama admin. Jika jawab pengembalian buku sama dengan 1, maka tampilkan konfirmasi peminjaman. Jika jawab pengembalian buku sama dengan 2, maka tampilkan konfirmasi pengembalian. Jika jawab pengembalian buku sama dengan 3, maka tampilkan daftar buku. Jika jawab pengembalian buku sama dengan 4, maka tampilkan daftar user. Jika tidak, maka tampilkan kode yang Anda masukkan salah. Ulangi ke pengembalian buku jika jawab pengembalian buku lebih dari 4. Untuk bentuk flowchart-nya seperti ini. Daftar buku, pseudocode, tampilkan daftar buku, masukkan pilihan Anda. Jika jawab daftar buku sama dengan 0, maka kembali ke menu utama admin. Jika jawab daftar buku sama dengan 1, maka tampilkan list buku. Jika jawab daftar buku sama dengan 2, maka tampilkan cari buku. Jika jawab daftar buku sama dengan 3, maka tampilkan tambah buku. Jika jawab daftar buku sama dengan 4, maka tampilkan edit buku. Jika jawab daftar buku sama dengan 5, maka tampilkan hapus buku. Jika tidak, maka tampilkan kode yang Anda masukkan salah. Ulangi ke daftar buku jika jawab daftar buku lebih dari 5, atau cari daftar buku lebih dari false, atau cari daftar buku sama dengan true. Seperti ini flowchart-nya. Lalu daftar user, docode, tampilkan daftar user, masukkan pilihan Anda. Jika daftar user sama dengan 0, maka kembali ke menu utama admin. Jika daftar user sama dengan 1, maka tampilkan list user. Jika jawab daftar user sama dengan 2, maka tampilkan cari user. Jika jawab daftar user sama dengan 3, maka tampilkan tambah user. Jika jawab daftar user sama dengan 4, maka tampilkan edit user. Jika jawab daftar user sama dengan 5, maka tampilkan hapus user. Jika tidak ada, tampilkan kode yang Anda masukkan salah. Ulang ke daftar user jika jawab daftar user lebih dari 5, cari user sama dengan false, atau cari user sama dengan true. Seperti ini gambar flowchart-nya. Bab 4, implementasi. Pada form implementasi terdapat tampilan awal, next,
daftar, login, menu utama user, peminjaman buku, edit profile, menu utama admin, konfirmasi, daftar buku, daftar user. Lalu kami akan mendemonstrasikan program hasil buatan kami. Silahkan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mendaftar di program pelayanan perpustakaan ini. Di sini muncul tampilan apabila kita menginputkan 0 maka keluar 1 login, 2 daftar. Kita memasukkan angka 2 untuk mendaftar. Kita akan contoh mendaftar untuk admin. Kita masukkan nama lengkap admin, email contoh kita masukkan random admin@gmail.com, lalu nomor handphone kita masukkan random. Untuk username kita contoh ambil admin. Akan muncul tampilan maaf, username tidak tersedia karena untuk admin itu sudah terdaftar. Kita mencoba mendaftar menggunakan username lain, Mimin contohnya, dan password Mimin. Akan muncul tampilan pendaftaran berhasil dikarenakan username Mimin belum terdaftar. Apakah Anda ingin mendaftar lagi, ya atau tidak? Tidak. Lalu kita akan mencoba untuk login. Kita masukkan username Mimin. Apabila kita memasukkan password yang salah, akan muncul tampilan maaf, username atau password Anda salah. Kalau kita mencoba relogin kembali, akan muncul tampilan login berhasil dikarenakan kita memasukkan username dan password yang betul. Di sini kita akan mencoba memasukkan menu edit profile. Apabila kita menginput angka 6, akan muncul tampilan kode yang Anda masukkan salah dikarenakan hanya muncul tampilan sampai dengan 5. Apabila kita menginputkan lebih dari 5, maka akan muncul tampilan kode yang Anda masukkan salah. Kita contoh akan merubah username. Kita masukkan input nomor 4. Kita memasukkan contoh yang sudah terdaftar, contoh oleh nama saya. Apabila belum terdaftar, maka akan muncul tampilan data berhasil diedit. Yang tadinya Mimin menjadi Ridwan. Lalu kita akan mencoba untuk merubah username kembali menjadi contohnya yang sudah terdaftar sebelumnya. Akan muncul tampilan maaf, username tidak tersedia dikarenakan untuk Ridwan itu sudah terdaftar. Kita memasukkan username yang belum terdaftar, baru akan muncul data berhasil diedit. Kita kembali ke menu utama, lalu kita logout. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba login menggunakan akun saya sendiri yang telah terdaftar. Masuk ke menu 1 untuk login, masukkan username, masukkan password. Login berhasil. Masuk ke menu 1 untuk peminjaman buku, karena di sini saya akan melakukan beberapa peminjaman buku. Terdapat 3 jenis menu. Ketika saya memasukkan 4, maka akan menampilkan kode error seperti ini, karena pada daftar menu hanya sampai 3 saja. Masuk
tekan menu 2 untuk lihat semua daftar buku. Terdapat 35 jenis buku. Pada buku indeks nomor 34 dengan jumlah buku sebanyak 9 dan buku indeks nomor 35 dengan jumlah buku sebanyak 6. Masuk ke menu 3 untuk cari buku. Saya akan mencari buku berdasarkan tahun terbit 2000. Pada tahun terbit 2000, buku tidak ditemukan dan akan menampilkan kode error seperti ini. Karena pada tahun terbit 2000 tidak terdapat di daftar buku. Saya akan memasukkan menu 3 kembali untuk mencari buku dan memasukkan tahun terbit 2012. Pada tahun 2012 terdapat 3 jenis buku dengan indeks nomor 3, 4, dan 35. Masuk ke menu 1 untuk pinjam buku. Di sini saya akan mencoba memasukkan 2. Ketika memasukkan 2, maka akan menampilkan kode error seperti ini. Karena pada daftar menu ini hanya terdapat 1 menu saja. Masuk ke menu 1 untuk masukkan nomor indeks. Saya akan mencoba memasukkan 36. Pada buku indeks nomor 36 tidak terdapat di daftar buku dan akan menampilkan kode error seperti ini. Saya akan memasukkan 35 dengan judul buku Pengantar Studi Al-Quran. Saya akan memasukkan 0 karena di sini kita akan meminjam buku dan harus memasukkan sejumlah buku yang kita pinjam, maka ketika kita memasukkan 0 maka akan menunjukkan kode error seperti ini. Saya akan masukkan 35 dan akan meminjam sebanyak 3 buku. Akan meminjam buku lain lagi dengan indeks nomor 34 dengan judul Pengantar Cultural Studies. Meminjam sebanyak 2. Peminjaman berhasil. Tidak. Di sini saya akan melihat apakah buku yang saya pinjam tadi telah berkurang jumlahnya atau tidak. Masuk ke menu lihat semua. Pada indeks buku nomor 34 yang awalnya berjumlah 9 sekarang berjumlah 7. Dan pada indeks buku nomor 35 yang awalnya berjumlah 6 sekarang menjadi 3. Saya akan kembali ke menu utama dan logout. Baik, di sini saya akan meneruskan demo program dari kelompok 1. Saya akan login sebagai admin. Ini tampilan awal menu admin. Ada 3 menu, yaitu konfirmasi, daftar buku, dan daftar user. Misalkan kita masukkan kode yang salah, maka akan ditampilkan kode yang Anda masukkan salah. Terus masuk ke menu konfirmasi. Ada 4 menu, ada konfirmasi, konfirmasi pengembalian, lihat semua peminjaman, dan cari peminjaman. Misalkan kita lihat dulu semua daftar peminjaman. Di sini ya ditampilkan semua daftar peminjaman. Terus masuk ke menu cari. Misalkan kita cari yang tidak ada, maka akan ditampilkan data peminjaman yang Anda cari tidak ditemukan. Terus kalau kita cari yang sudah ada datanya, misalkan mencari yang statusnya belum, maka ditampilkan yang memiliki status belum. Terus masuk ke menu konfirmasi peminjaman. Misalkan kita memasukkan nomor cendek yang tidak ada, misalkan 5, maka ditampilkan maaf, nomor cendek peminjaman yang Anda masukkan tidak ada. Terus masukkan kode nomor indeks yang ada. Apakah ini yang akan dikonfirmasi? Jawab ya, maka buku berhasil dipinjamkan. Terus misal cek dulu stok buku yang dipinjam. Nah, di indeks 35 stok buku ada 4. Tapi setelah di non konfirmasi pengembalian, maka stok buku akan diupdate. Ini kan dipinjam 2, maka akan diupdate menjadi 2, ditambah 2. Apakah data ini yang akan dikonfirmasi pengembaliannya? Jawab ya.
telat berapa hari, misalkan 3 hari. Nah, dendanya yaitu 3.000. Kalau bayarnya kurang, maka ditampilkan, maaf, uang Anda kurang 1.000. Maka masukkan pembayaran yang tepat. Nah, kembali ke menu daftar buku. Terus lihat semua yang tadi, dan stok buku pun bertambah 2. Terus misalkan kita cari buku, misalkan yang masukannya tidak ada, maka ditampilkan buku yang Anda cari tidak ditemukan. Terus kalau kita cari buku yang ada, misalkan tahun 2012, maka ditampilkan yang buku yang terbit di tahun 2012. Terus tambah buku, judul buku, misalkan kita memasukkan ISBN yang sudah ada, atau yang sudah digunakan, maka akan ditampilkan, maaf, ISBN sudah terpakai. Jadi harus menginputkan ISBN yang belum terpakai. Jumlahnya 8. Apakah Anda ingin menambah buku lagi? Jawab ya, jawab no. Terus masuk ke edit buku. Masukkan nomor indeks buku, misalkan yang tadi yang baru diinputkan. Apakah ini yang akan diedit? Jawab ya. Ganti judul buku, misalkan A. Ganti pengarang, B. Ganti penerbit, C. Ganti tahun terbit, satu jadi 2020, 1. ISBN jadi 12, dan jumlah kita edit misalkan jadi 5. Kembali kita lihat lagi, dan data pun sudah terupdate. Terus kita hapus, masukkan nomor indeks buku. Apakah data ini yang akan dihapus? Jawab iya. Maka data buku berhasil dihapus, atau kita lihat dulu. Nah, sudah tidak ada. Kembali ke menu daftar user. Di sini kita bisa lihat semua user. Nah, ada 7 user. Misalkan kita cari yang tidak ada dulu, misal, maka user yang Anda cari tidak ditemukan. Kalau mencari user yang ada, maka ditampilkan ini yang kita cari. Terus tambah user, nama lengkap, misalkan pinjam nama teman saya. Seperti tadi di daftar, kalau username sudah terpakai, maka kan ada notif username tidak tersedia. Maka username harus yang belum dipakai. Status. Nah, di sini kalau memasukkan statusnya tidak tepat, akan ada pesan ini, maaf, status yang Anda masukkan tidak tepat. Maka harus dimasukkan sesuai dengan itu, admin atau user. Maka data user baru berhasil ditambahkan. Apakah Anda ingin menambah data lagi? Jawab tidak. Terus edit user, masukkan nomor indeks, misalkan 8 yang baru dibuat tadi. Apakah ini akan diedit? Jawab ya. Edit nama lengkap, misalkan jadi R. Password email diedit menjadi B. Nomor handphone misalkan kita edit jadi 13. Username misalkan kita edit yang sudah digunakan admin, maka maaf, username tidak tersedia. Terus edit menjadi ako 123. Password kita edit menjadi ako 18, dan status kita ubah menjadi admin. Kembali kita lihat semua, dan data pun sudah teredit. Terus hapus user, masukkan nomor indeks yang ke-8.
Apakah data ini yang akan dihapus? Jawab ya. Data user berhasil dihapus. Kita lihat lagi. Dan data user berhasil dihapus. Kita kembali ke menu utama. Logout. Dan keluar. Program pun selesai. Baik, sekian demo program dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah dibuatkannya aplikasi ini, pengolahan data perpustakaan MAN 2 Kota Tasikmalaya menjadi otomatis dan lebih optimal sehingga data pun menjadi sangat akurat. Solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah kehilangan atau kerusakan data sudah teratasi karena semua data tersimpan ke array. 3. Pencarian buku dan pengecekan jumlah stok buku di perpustakaan MAN 2 Kota Tasikmalaya sangat sulit dilakukan, tetapi dengan aplikasi ini pencarian buku dan pengecekan jumlah stok buku menjadi mudah karena menggunakan metode sequential search. 4. Semua transaksi pembayaran sudah dapat dihitung otomatis dengan komputer. 5. Pada sistem berjalan karena terbatasnya jumlah petugas perpustakaan pelayanan pun menjadi lambat, tetapi setelah menggunakan aplikasi ini, semua transaksi peminjaman buku pun dapat dilakukan dengan cara serentak tanpa melibatkan petugas perpustakaan. Saran, karena masih menggunakan array, pengelolaan data pun masih belum seefektif database, sehingga alangkah baiknya kalau menggunakan database. 2. Karena terbatas waktu pembuatan aplikasi ini sehingga banyak fitur yang belum sempat dibuat, sehingga alangkah baiknya bila dapat mengoptimalkan dan menambah fitur edit dan hapus data peminjaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi sekolah yang kami teliti dan bagi kita semua. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan karena kami juga sedang dalam tahap proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.